Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Logis dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang sejarah yang ada di bangsa kita dan di dunia. Kali ini Wijaya Art Channel ingin mengangkat sejarah riwayat tokoh Betawi yaitu Si Pitung. Banyak sekali riwayat yang menceritakan sejarah Si Pitung, sehingga di zaman milenial sekarang ini sulit untuk memahami kebenarannya. Kali ini Wijaya Art Channel mempunyai referensi yang lengkap dan tepat untuk kalian yang ingin mengetahui kebenaran tentang riwayat Si Pitung. Artikel ini dapat kalian baca juga di Wikipedia tentang Si Pitung, karena di Wikipedia ini, riwayat dan kisah Si Pitung cukup lengkap dan akurat. Berikut adalah referensi Wikipedia yang ada dalam artikel ini. 1. Pitung, Si. Encyclopedia of Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September tahun 2017. Diakses tanggal 15 Mei tahun 2012. 2. Fantil 1996, Helm. 474. 3. Mencari kebenaran sejarah Si Pitung, inilah dunia kita.net. 4. Misteri Rumah Si Pitung, megapolitan.kompas.com. 5. Pitung Si diarsipkan tanggal 27 September tahun 2017 di Wayback Machine, jakarta.go.id. 6. Mencari sejarah Si Pitung, historia.co.id. Pranala Luar, melacak Si Pitung. Si Pitung lahir di Rawabelong, Palmerah, Batavia Hindia Belanda yang kini Jakarta Indonesia. 1866 meninggal di Kecamatan Tanah Abang, Batavia Hindia Belanda 1893. Pitung adalah seorang bandit abad ke-19 di Batavia, Hindia Belanda sekarang Jakarta Indonesia. Sepak terjangnya telah menciptakan berbagai legenda tentang riwayat hidup, petualangan, dan kematiannya. Riwayat hidup, Si Pitung lahir pada tahun 1866 di Kampung Pengumben, sebuah permukiman di Rawabelong, dekat stasiun Palmerah sekarang ini. Putra keempat dari pasangan Bang Piung dan Mbak Pina ini bernama asli Salihun. Menurut riwayat lisan, julukan, Si Pitung, berasal dari frasa Jawa, Pituan Pitulung, yang berarti, 7 sekawan tolong menolong. Semasa kanak-kanak, Salihun berguru di pesantren Haji Naipin, tempat ia diajari mengaji, dilatih pencaksilat, dan dibiasakan untuk selalu waspada terhadap keadaan di sekitarnya. Pada dasarnya ada 3 versi kisah Si Pitung yang beredar di tengah masyarakat, yakni versi Indonesia, Belanda, dan Cina. Masing-masing versi menyoroti pribadi Si Pitung dengan penilaian tersendiri. Si Pitung disanjung sebagai pahlawan dalam versi Indonesia, tetapi dikecam sebagai penjahat dalam versi Belanda. Hikayat Si Pitung dituturkan masyarakat Indonesia hingga saat ini, sehingga menjadi bagian dari legenda serta warisan budaya Betawi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hikayat Si Pitung terkadang dituturkan dalam bentuk rancak, sejenis balada, syair, atau cerita lenong. Dalam versi Kusasi, 1992, Si Pitung dicitrakan sebagai tokoh Betawi yang merakyat, seorang muslim yang saleh, dan suri teladan bagi penegakan keadilan sosial. Awal legenda. Menurut versi Fantil, 1996, Si Pitung adalah seorang penjahat. Kisahnya berawal ketika Si Pitung menjual kambing di pasar Tanah Abang yang kemudian dicuri oleh para pencuri Rais, Ji, dan Jampang, Centeng, Si Gomar menurut versi film Si Pitung tahun 1970, Tuan Tanah. Si Pitung pulang dengan tangan hampa, namun Si Pitung hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia telah dirampok. Ayah Pitung yang marah kemudian menyuruh Pitung pergi mencari uang tersebut dan akhirnya dapat menemukannya kembali. Namun, para pencuri alias Centeng tersebut mengajak Pitung untuk bergabung sebagai perampok dan menjadi ketua mereka. Pada awalnya Pitung menolak, tetapi akhirnya Pitung bergabung dengan mereka. Legenda yang dikisahkan dalam film Si Pitung, Pitung dan kawanannya menggunakan cara yang pintar, dengan menyamar sebagai pegawai pemerintah Belanda. Di versi film Si Pitung, Pitung disebut sebagai Demang Meester Cornelis. Wilayah Meester Cornelis saat ini disebut sebagai Jatinegara, merupakan bagian dari kota Jakarta Timur sementara Ji menyamar sebagai Opas pada saat itu.
Kemudian, mereka melakukan penipuan dengan memberikan surat kepada Haji Saifuddin agar Haji Saifuddin menyimpan uang di tempat Demam Master Cornelis. Pitung menyatakan bahwa uang tersebut dalam pengawasan pencurian. Haji Saifuddin setuju, kemudian Pitung dan kelompoknya membawa lari uang tersebut. Akibat dari hal ini, si Pitung dan kawanannya menjadi buronan company. Hal ini menarik perhatian komisaris polisi yang bernama Van Heine, Scout Van Heine, Van Heichna, Skadena, atau Tuan Skotena. Secara resmi, menurut Van Til, 1996, nama petugas polisi tersebut bernama AW. Van Heine yang pernah bertugas di Batavia dari tahun-tahun 1888 sampai tahun 1912. Menurut catatan kepolisian Belanda, Van Heine memulai karir sebagai pegawai klerikal pemerintah Belanda, kemudian menjadi deputi kehutanan, dan polisi di beragam tempat di Indonesia. Van Heine menderita sakit yang serius sesudah dikembalikan ke Eropa untuk penyembuhan. Pada akhir tahun 1880, Van Heine menjadi seorang perwira polisi di Batavia, Stambok van Burgerlijk Ambetenaren in Nederlands Indië en Gouvernementsmarine, ARA Aigimin Riksarchief Den Haag, Register TF 274. Van Heine segera memburu si Pitung dengan membabi buta. Akhirnya dia dapat menangkap Pitung, tetapi kemudian si Pitung berhasil melarikan diri dari tahanan Kademangan Mr. Cornelis. Van Til, 1996, menyatakan bahwa si Pitung mampu bebas dengan kekuatan sihir, tetapi menurut versi film Si Pitung, 1970, si Pitung lepas dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam. Kemudian, Heine menekan Haji Naipin, guru si Pitung, untuk membuka rahasia kesaktian si Pitung. Akhirnya, diketahui kesaktian tersebut berupa jimat, sehingga Heine dapat menangkap si Pitung secara lebih cepat. Versi lainnya menyatakan bahwa Pitung dikhianati oleh temannya sendiri, kecuali Ji, walaupun versi ini diragukan kebenarannya. Tetapi menurut versi film Si Pitung Banteng Betawi, 1971, ia dikhianati oleh Somat yang memberitahukan kelemahan Pitung untuk mengambil jimatnya. Kisah lainnya menyatakan bahwa Pitung telah diambil jimat kerisnya sehingga kesaktiannya menjadi lemah. Versi lainnya mengatakan bahwa kesaktian Pitung hilang setelah dipotong rambut, dan juga versi lain mengatakan bahwa kesaktiannya hilang karena seseorang melemparkan telur. Akhirnya Pitung meninggal karena luka tembak Heine. Berdasarkan versi film Si Pitung, Pitung mati tertembak karena peluru emas. Sesudah si Pitung meninggal, makamnya dijaga oleh tentara karena percaya bahwa si Pitung akan bangkit dari kubur. Robin Hood Betawi Indonesia. Menurut Damardini, 1993 banding 148, dalam Van Til, 1996, ia menyatakan, Pitung memang perampok. Mungkin saja Haji Samsudin dipukuli ketika itu. Kalau menurut istilah sekarang, Pitung itu pengacau, dan dicari oleh pemerintah. Pitung memang jahat. Pekerjaannya merampok dan memeras orang-orang kaya. Menurut kabar, hasil rampokannya dibagikan pada rakyat miskin, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Mana ada perampok yang rela membagi hasil rampokannya dengan cuma-cuma. Menurut kabar, Pitung mendermakan uangnya kepada masjid-masjid. Saat itu masjid hanya ada di Pekojan, luar Batang, dan Kampung Sawah. Tidak ada bukti bahwa Pitung berderma di sana. Pitung yang menjadi karakter sebagai Robin Hood versi Betawi dikembangkan oleh Lukman Karmani, Van Til, 1996. Karmani menulis novel Si Pitung. Dalam novel ini, dikisahkan bahwa si Pitung sebagai pahlawan sosial. Dan menurut Rahmat Ali, Pitung sebagai tokoh kisah Betawi masa lampau memang dikenal sebagai perampok, tetapi hasil rampokan itu digunakan untuk menolong orang-orang yang menderita. Dia adalah Robin Hood Indonesia. Walaupun demikian pihak yang berwenang tidak memberikan toleransi, orang yang bersalah harus tetap diberi hukuman yang setimpal. Rahmat Ali 1993/7. Beragam pro dan kontra menyelubungi legenda Si Pitung, tetapi pada dasarnya tokoh Si Pitung adalah cerminan pemberontakan sosial yang dilakukan oleh orang Betawi terhadap penguasa pada saat itu, yaitu Belanda. Apakah hal ini benar atau tidak? Kisah Si Pitung begitu harum didengar dari generasi ke generasi oleh masyarakat Betawi sebagai tanda pembebasan sosial dari belenggu penjajah. Hal ini ditunjukkan dari rancak Pitung di atas bagaimana Si Pitung begitu ditakuti oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Kisah nyata Si Pitung.
Berdasarkan penelusuran Vantil 1996, Hindia Belanda tanggal 22 November tahun 1892 koran terbitan Malaysia. Pada tahun 1892 si Pitung dikenal sebagai Wan Bitung atau Pitang, kemudian menjadi Si Pitung, Hindia Belanda tanggal 28 Juni tahun 1892 ketiga. Tanggal 26 Agustus tahun 1892 kedua. Laporan pertama dari surat kabar ini menunjukkan bahwa Scout Tanah Abang mencari rumah, Wan Bitung, di Jalan Sukabumi Utara. Dari hasil penemuannya ditemukan jas hitam, seragam polisi dan topi, serta beberapa perlengkapan lainnya yang digunakan untuk mencuri, Hindia Belanda, tanggal 28 Juni tahun 1892 kedua. Sebulan kemudian polisi menggeledah rumahnya kembali dan ditemukan uang sebesar 125 gulden. Hal ini diduga uang curian dari Nyonya Dece dan Haji Saifuddin seorang Bugis dari Marunda, Hindia Belanda tanggal 10 Agustus tahun 1892 kedua, tanggal 26 Agustus tahun 1892 kedua. Kemudian si Pitung menggunakan senjata untuk mencuri pada tanggal 30 Juli tahun 1892, ketika itu si Pitung dan 5 kawanannya Abdul Rahman, Mujran, Merais, Ji, dan Gering, menerobos rumah Haji Saifuddin dengan mengancam bahwa Haji Saifuddin akan ditembak. Pada tahun 1892, Pitung dan kawanannya ditangkap oleh polisi sesudah kepala kampung Kebayoran yang menerima 50 ringgit, Hindia Belanda tanggal 26 Agustus tahun 1892 kedua, memberi nasihat untuk menangkap si Pitung. Setelah ditangkap, kurang dari setahun kemudian, pada musim semi 1893, Pitung dan Ji merencanakan kabur dengan cara yang misterius dari tahanan Mr. Cornelis. Sebuah investigasi kemudian dilakukan oleh asisten residen sendiri, tetapi tidak berhasil. Karena kejadian tersebut, kepala penjara dicurigai melepaskan si Pitung dan Ji. Akhirnya seorang petugas penjara mengakui bahwa dia meminjamkan sebuah belincong sejenis linggis pencungkil kepada si Pitung, yang kemudian digunakan untuk membongkar atap dan mendaki dinding, Hindia Belanda. Tanggal 25 April tahun 1893 ketiga, lokomotif tanggal 25 April tahun 1893 kedua. Akibatnya, si Pitung lepas lagi. Berdasarkan rumor, Pitung pernah menampakkan diri kepada seorang wanita di sebuah perahu dengan nama Prasman. Detektif mencoba mencari di kapal tersebut Hindia Belanda, tanggal 12 Mei tahun 1893 ketiga, tetapi hasilnya Pitung tidak dapat ditemukan. Karena sulitnya menemukan dan menangkap si Pitung, harga untuk penangkapan Pitung menjadi meningkat sebesar 400 gulden. Pemerintah Belanda pada saat itu ingin menembak mati Pitung di tempat, tetapi sebagian pejabat mengatakan, jika Pitung ditembak justru akan menumbuhkan semangat patriotik, sehingga niat ini diurungkan oleh kepolisian Batavia untuk menembak di tempat walaupun pada akhirnya hal ini dilakukan juga. Sebagai tindakan balas dendam, Pitung melakukan pencurian dengan kekerasan termasuk dengan menggunakan senjata api. Akhirnya Pitung dan Ji membunuh seorang polisi intel yang bernama Jeram Latif. Hindia Belanda tanggal 23 September tahun 1893 kedua. Dia juga mencuri dari wanita pribumi yang bernama Mi, termasuk pakaian laki-laki serta pistol revolver dengan pelurunya. Pernyataan ini didukung oleh Nyonya Dece, seorang pedagang wanita di Kali Besar yang menyatakan bahwa Pitung mencuri sarung yang bernilai ratusan gulden dari perahunya. Hindia Belanda tanggal 22 November tahun 1892 kedua. Sedangkan Ji ditangkap kembali di kampung halamannya ketika sedang menderita sakit. Pada saat itu Ji pulang ke kampung halamannya untuk memperoleh pengobatan. Kemudian dia pindah ke rumah orang tua yang dikenal. Kepala kampung pada saat itu, Juragan, melaporkannya ke Demang kemudian memerintahkan tentara untuk menangkap Ji di rumahnya. Karena dia terlalu sakit, dia tidak berdaya untuk melawan, walaupun pada saat itu pistol dalam jangkauannya. Hindia Belanda tanggal 19 Agustus tahun 1893 kedua. Dia menyerah tanpa perlawanan. Untuk menutupi hal ini kemudian pemerintah Belanda melansir di Java Bode tanggal 15 Agustus tahun 1893 kedua, bahwa Ji kabur ke Singapura. Informan yang bertanggung jawab melaporkan Ji kemudian ditembak mati oleh Pitung di suatu tempat yang tak jauh dari Batavia beberapa minggu kemudian.
Itu juragan kutika ketemu si Pitung betoelan di tempat sepi terus, si juragan menjikip pada si Pitung dan dari cipetnya si Pitung terus ambil pistolnya dari pinjang, lantas tembak si juragan itu menjadi mati itu tempat juga. Hindia Olanda tanggal 1 September tahun 1893 kedua. Beberapa bulan kemudian, di bulan Oktober, Kepala Polisi Hine mempelajari dari informan bahwa Pitung terlihat di Kampung Bambu, kampung di antara Tanjung Priok dan Mester Cornelis. Kemudian dalam perjalanannya Hine diberi laporan bahwa Pitung telah pindah ke arah pekuburan di Tanah Abang, Hindia Olanda tanggal 18 Oktober tahun 1893. Kemudian, Hine menembaknya dalam penyergapan itu. Pitung ditembak di tangan, kemudian Pitung membalasnya. Kemudian Hine menembak kedua kalinya, tetapi meleset, dan peluru ketiga mengenai dada dan membuatnya terjerembab di tanah. Sehari sesudah kematiannya, hari Senin, jenazah dibawa ke pemakaman Kampung Baru pada jam 5 sore. Setelah Hine menangkap Pitung, setahun kemudian dia dipromosikan menjadi Kepala Polisi Distrik Tanah Abang untuk mengawasi seluruh metropolitan Batavia Weltervreden. Setelah kejadian tersebut pemerintah Hindia Belanda melakukan pencegahan agar Pitung-Pitung yang lain tidak terjadi lagi di Batavia. Bahkan karena ketakutannya makam si Pitung setelah kematiannya, dijaga oleh pemerintah Belanda agar tidak diziarahi oleh masyarakat pada waktu itu. Kesaktian dan kematian si Pitung. Berdasarkan cerita legenda, si Pitung dapat dibunuh oleh Belanda dengan beragam argumen tersebut di atas. Menurut Hindia Olanda, tanggal 18 Oktober tahun 1893 kedua, sebelum ditangkap Pitung dalam keadaan rambut terpotong, beberapa jam sebelum kematiannya pada hari Sabtu. Seperti yang diceritakan oleh legenda bahwa kesaktian si Pitung hilang akibat jimatnya diambil orang, versi film Si Pitung Banteng Betawi, tetapi yang menarik, versi lain menyatakan, bahwa si Pitung dapat dilemahkan, jika dipotong rambutnya. Berdasarkan koran Hindia Olanda dikatakan bahwa sebelum kematiannya si Pitung telah dipotong rambutnya. Sesudah kematian si Pitung, makamnya dikawal oleh tentara, karena beberapa masyarakat percaya dia akan bangkit dari kematian. Hal ini tersirat dari rancak si Pitung dalam Fantil, 1996 seperti berikut. Si Pitung sudah mati dibilangin sama sanak saudaranya digotong di kerekot penjaringan kuburannya. Saya tahu orang rumah sakit yang bilangin. Air keras ucusnya dikeringin. Waktu dikubur polisi pade iringin. Jago nama Pitung kuburannya digadangin. Yang gadangin kuburannya Pitung dari sore ampe pagi kalau belum aplusan kagak ada yang boleh pergi. Sebab yang gadangin waktu itu sampai pagi. Kabarnya jago Pitung dalam kuburan hidup lagi. Yang gali orang rantai mengaku paye. Belencong pacul itu waktu sudah sedie. Lantaran digali tuan besar kurang percaya. Dilongok dikeker bangkainya masih die. Memang waktu itu bangke Pitung dilihat udah nyate. Dicitak di kantor, koran kantor berita. Ancur rumuk tulang iganya, bekas kena senjata. Nama Pitung sudah mati tuan Hena ketomang bikin pesta. Pesta itu waktu kelewat ramenya. Segala permainan kagak larangannya. 7 hari 7 malam pesta permisiannya. Sengaja bikin pesta mau tangkep kawan-kawannya. Konon setelah kematiannya jasad si Pitung dimakamkan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dekat kantor Telkom. Ada yang mengatakan makam si Pitung di daerah Tapos, Depok. Ada yang mengatakan juga jasad si Pitung dimakamkan di hutan Jati Jajar, Depok. Kisah si Pitung ini juga telah didokumentasikan ke beberapa film diantaranya adalah 1. Si Pitung, 1931 2. Si Pitung, 1970 3. Banteng Betawi, 1971 4. Si Pitung Beraksi Kembali, 1976 5. Pembalasan si Pitung, 1977 6. Titisan si Pitung, 1989. Demikianlah riwayat dari si Pitung menurut artikel Wikipedia tentang si Pitung. Semoga dengan mengenal sejarah dan riwayat para tokoh bangsa dan dunia, bisa menjadi jembatan untuk para pemuda dalam mengenal